Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahman Mahendra. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka asal Pokjar Oku Timur 1 dengan NIM 8566111724. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan salah satu praktikum IPA di SD, yaitu yang berkenaan yang ada pada modul 3, itu tentang struktur sistem pencernaan manusia. Di mana ada tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan, serta kita akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk praktikum kali ini. Alat dan bahannya cukup mudah untuk kegiatan praktikum ini. Yang pertama ada gambar sistem pencernaan. Di sini saya sudah mengeprint gambar sistem pencernaan manusia. Kemudian ada alat tulis berupa pena untuk mencatat hasil penelitian. Kemudian ada lembar penelitian yang bisa kita temui di modul di halaman 3.27. Baiklah, langsung saja kita menuju kepada cara kerjanya. Untuk cara kerjanya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia mulai dari awal sampai ke akhir. Ya, bagian pertama, di sini bisa kita lihat untuk sistem pencernaan pada manusia ini dimulai dari mulut, ya. Karena dari setiap makanan yang kita makan ini tidak bisa langsung kita olah menjadi energi. Oleh karena itu, kita membutuhkan sistem pencernaan untuk mengolah dari makanan yang sudah kita makan tersebut. Nah, awal mula dari sistem pencernaan kita ini adalah dimulai dari mulut, di mana mulut ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi makanan untuk menuju ke lambung, dan juga bisa kita serap nutrisinya supaya bisa memberikan energi untuk kita. Di dalam mulut ini ada beberapa bagian ya yang sangat penting, yaitu yang pertama ada gigi, ada lidah, dan juga ada ludah. Di mana gigi ini adalah fungsinya untuk menghancurkan makanan yang sudah kita makan, karena makanan yang baru saja kita makan ini bentuknya masih keras dan juga masih besar, jadi kita membutuhkan gigi untuk memecah makanan tersebut supaya bisa kita olah dan juga bisa kita telan. Kemudian ada lidah, ya. Lidah ini fungsinya adalah untuk mengarahkan makanan kita supaya kita lebih mudah untuk menelannya. Selain itu, di lidah ini juga ada indera pengecap. Ada pengecap rasa manis, rasa asin, rasa asam, dan juga rasa pahit. Yang terakhir ada air ludah. Air ludah ini berfungsi untuk menghancurkan ataupun melepas air ludah ini berfungsi untuk kita supaya mudah dalam menyerap ataupun dalam menghancurkan makanan, karena di dalam ludah ini ada enzim yang bisa dilakukan ataupun bisa untuk menghancurkan makanan tersebut, lebih mudah menghancurkan makanan. Nah, enzim di dalam mulut ini ada enzim lipase lingual, enzim amilase saliva, dan juga enzim lizomim haptokorin. Setelah makanan masuk ke mulut, kemudian akan diteruskan untuk menuju ke kerongkongan. Kerongkongan ada bagian yang panjang di sini ya. Nah, kerongkongan ini fungsinya untuk penghubung ya dari mulut menuju ke lambung. Dimana di dalam kerongkongan kita ini yang ada di leher ini sebagai tempat ataupun saluran penghubung dari makanan yang sudah kita telan tadi. Di mana dalam kerongkongan juga akan terjadi suatu gerakan, yaitu gerakan yang dinamakan dengan gerakan peristaltik, supaya makanan itu bisa masuk dari mulut ke lambung kita. Yang selanjutnya, sistem pencernaan kita yang ketiga ini adalah lambung.
di mana di dalam lambung ini merupakan suatu bentuk yang seperti kacang ya. Tapi di dalam lambung ini fungsinya untuk mencerna makanan kita supaya lebih mudah untuk diserap oleh usus halus. Dan di dalam lambung ini ada enzim yang fungsinya untuk menghancurkan makanan supaya lebih mudah untuk diserap oleh usus nantinya. Enzim di dalam lambung ini ada enzim renin, enzim pepsin, enzim asam klorida atau HCl, ada juga faktor intrinsik atau IF, dan juga ada mucin, ada enzim gastrin, dan ada enzim lipase lambung. Di dalam lambung, setelah makanan ini diolah, kemudian makanan tersebut akan diteruskan ke usus halus yang letaknya ada di tengah. Nih. Ya, kemudian di usus halus inilah makanan-makanan yang kita makan ini nutrisinya nanti akan diserap. Dan di usus ini ada beberapa bagian ya, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Di usus penyerapan tersebut, nutrisi dari makanan yang sudah kita makan itu akan diserap oleh usus halus dengan bantuan enzim tentunya. Nah, enzim yang ada di usus halus ini salah satunya ada enzim cek-kreatin, enzim kolestokinin atau CCK, lalu ada enzim gastrin inhibitory peptin atau GIP, ada motilin, dan juga ada somastin. Itu enzim yang ada di usus halus. Setelah makanan diserap di usus halus, kemudian makanan akan menuju ke usus besar yang letaknya di antara usus halus. Nah, ini yang besar dinamakan dengan usus halus yang warna hijau. Nah, di usus halus ini setelah makanan diserap oleh usus halus, kemudian akan diteruskan ke usus besar. Nah, usus besar ini adalah tempat pembusukan makanan. Jadi makanan yang sisa, yang seharinya tidak diserap oleh usus halus, akan diteruskan ke usus besar, yang nantinya akan diteruskan ke bagian anus. Nah, ini anus yang terakhir ya dari sistem pencernaan kita. Setelah makanan melalui pembusukan makanan di usus besar, kemudian makanan akan diteruskan ke anus, yang mana di dalam anus ini kita akan mengeluarkan sisa-sisa makanan tersebut dalam bentuk kotoran ya. Jadi kalau pagi-pagi sering buang air besar, makanan itu tersebut sudah melalui beberapa proses tahapan mulai dari mulut, kemudian makanan diteruskan ke anus ke bagian akhir, kemudian untuk dibuang ya. Nah, itulah tadi urutan dari sistem pencernaan kita. Jadi dapat disimpulkan dari praktikum ini tentang sistem pencernaan manusia. Kita tahu sistem pencernaan manusia ini sangat berfungsi sekali untuk kehidupan kita, karena dari makanan yang kita makan, sistem pencernaan kita akan mengolah makanan yang sudah kita makan supaya nutrisinya itu dapat serap dan juga bisa menjadi energi untuk kita. Untuk urutannya sendiri, yang pertama adalah mulut, kemudian ada kerongkongan, lalu akan diteruskan ke lambung, kemudian diteruskan ke usus halus, lalu makanan yang sudah diolah akan diteruskan ke usus besar, kemudian akan berakhir di anus untuk dibuang ke dalam bentuk kotoran. Nah, demikianlah praktikum yang dapat saya lakukan tentang mengurutkan sistem pencernaan manusia. Terima kasih atas kesempatannya dan juga perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.